Ibaratkan kita pergi ke satu kota, anggaplah misalnya di Denpasar. Denpasar itu luasnya seberapa sih? Tapi coba kalau misalnya tidak menggunakan map, tidak menggunakan GPS, tidak menggunakan guide, tidak menggunakan apa-apa dan tidak pernah punya pengalaman, dilepas di sana di Denpasar dan mencari satu alamat. Tiba-tiba di kejauhan dalam posisi saya bermeditasi, rumah itu hilang. Di dimensi meditasi itu rumah itu hilang, tidak ada dan saya hanya duduk di atas rumput dan bebatuan. Karena di sebelahnya ada sungai besar. Tempatnya indah, tenang, damai, dan bersih. Om Swastiastu, Om Anubadrah Kratau Yantu Iswata, Om Ayugnamastu Namo Shivaya. Saat ini saya ingin sharing tentang bagaimana perjalanan spiritual atau jalan meditasi mampu menetralisir situasi keadaan yang berhubungan dengan roh. Meditasi ibaratkan sebuah jalan menuju sebuah kawasan yang begitu luas dan di sana diberikan kehendak untuk kita untuk melangkah menuju pada jalan dan memahami diri kita dan juga semesta. Itulah sebabnya kenapa ajaran meditasi memberi spektrum yang begitu luas sekali, begitu tinggi dan dalam, sehingga terkadang kita tidak mampu menjelajahinya dalam satu kehidupan. Meditasi adalah bagian dari yoga. Yoga adalah payungnya dari semua ajaran spiritual yang ada di muka bumi ini. Nah, cuman kita harus mampu memahami lebih luas lagi sehingga dapat memahami dengan cara yang benar. Makanya disampaikan bahwa praktiasa anumana agama pramanani. Bagaimana kita memahami kehidupan ini dengan cara yang benar melalui cara-cara dari berbagai macam perspektif. Terutama mengalami sendiri, menggunakan logika berpikir, dan juga referensi-referensi atau kitab suci, orang yang sudah mengalami, dan juga fakta-fakta yang valid. Nah, jadi di sini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana selain meditasi mampu meredam segala gejolak di dalam diri, hubungannya secara emosional, pikiran, mental, spiritual, dan juga bahkan halusinasi-halusinasi yang tidak penting. Tapi ada juga halusinasi-halusinasi yang sifatnya sangat penting untuk kita pahami. Tidak ada yang salah dengan halu. Tidak ada yang salah dengan halusinasi. Sama seperti layaknya hayalan, visualisasi, gambaran, dan juga bayangan-bayangan yang memang kita buat sendiri oleh pikiran itu sendiri. Tapi dudukannya harus benar dulu. Dudukan berpikirnya yang harus benar sehingga kita menghasilkan hayalan, halu, ataupun halusinasi, visualisasi yang benar. Nah, begitu juga meditasi. Ketika meditasinya benar, kita arahkan kemanapun, kita juga akan mendapatkan hasil yang benar. Nah, itu sebabnya saya mohon izin kepada para master, para pandita, para nabi. Saat ini saya berbagi pengalaman saya sendiri. Waktu saya diundang ke Belanda untuk belajar, untuk mengajar, sharing, dan juga bagaimana melakukan meditasi. Karena orang Eropa pada umumnya spiritualitas itu adalah sesuatu yang tabu. Bukan tabu ya, sesuatu yang tidak umum gitu. Kadang-kadang dianggap aneh. Tapi karena saya mampu mendefinisikan spiritualitas itu dengan cara berpikir orang barat, dan mereka sangat menerima saya. Tapi banyak hal juga sifatnya ajuwire yang tidak bisa saya bagi di sana. Karena kalaupun saya bagi itu sia-sia, karena mereka nggak paham. Ya paling cuma manggut-manggut aja. Hanya mendengar dan kemudian dia akan memproses dengan
otaknya, dengan berpikirnya, dengan logikanya. Tapi ada juga sebagian orang yang kebablasan, juga ada yang pada akhirnya jadi kedewa-dewan. Atau bahkan menjadi sangat superstitious. Superstitious itu mudah sekali kena energi yang sifatnya itu kadang-kadang usil gitu atau jahil. Mempengaruhi orang-orang yang sifat dan karakter spiritualnya itu masih belum tuntas atau masih setengah-setengah atau mungkin dalam perjalanan. Itulah sebabnya kenapa penting sekali dalam proses belajar spiritual itu memiliki guru, pembimbing, mentor, coach ataupun guide sehingga tidak salah arah. Ibaratkan kita pergi ke satu kota, anggaplah misalnya di Denpasar. Denpasar itu luasnya seberapa sih? Tapi coba kalau misalnya tidak menggunakan map, tidak menggunakan GPS, tidak menggunakan guide, tidak menggunakan apa-apa dan tidak pernah punya pengalaman, dilepas di sana di Denpasar dan mencari satu alamat. Berapa lama kita akan mendapatkan alamat tersebut? Begitu juga di dunia spiritual, begitu juga di dunia meditasi, dan begitu juga di dunia yoga. Sekalipun saat ini begitu bertebaran guru-guru spiritual, guru-guru meditasi, dan guru-guru yoga, pastikan dipelajari dulu track recordnya dan dipelajari dulu bagaimana historinya, perjalanannya. Karena itu yang akan membawa dia itu akan pantas menjadi guide spiritual ataupun tidak. Kalau tidak, malah yang di guide juga ikut tersesat nanti. Namun memang tidak ada masalah sebetulnya soal tersesat ataupun salah, karena semua itu adalah proses perjalanan. Tapi kan buang-buang waktu. Sama seperti bagaimana kita meletakkan diri di Denpasar, tidak punya pengalaman ada di sana, mencari satu alamat, tidak punya GPS, tidak punya map, dan juga tidak punya guide. Akhirnya guide-nya adalah setiap tempat kita bertanya, dan berapa guru yang akan kita tanyai, berapa orang yang akan kita tanyai. Belum lagi ada yang ngebohongin kita. Padahal ke timur tempatnya bisa saja dibilang ke barat, apalagi yang ngasih tahu juga nggak tahu. Itu. Karena banyak sekali di zaman sekarang tidak tahu, sok tahu dan ngasih tahu kepada kita. Kita jadi lebih babak belur lagi. Itulah sebabnya agar selalu berhati-hati setiap melangkah dan kemudian bermeditasi dan kemudian pastikan menemukan guru sejati di dalam diri. Karena guru sejati inilah yang akan menuntun kita untuk menemui guru-guru sekala atau guru-guru kehidupan yang sifatnya tuh material, artinya masih hidup, masih ada saat ini. Bahkan ketika Sang Buddha dikatakan bahwa tidak memiliki guru, hanya meditasi, duduk begitu saja, hening, jangan salah. Ada cerita yang hilang di situ. Ada cerita yang tidak diangkat ataupun disampaikan bahwa Buddha juga belajar dari para maharsi di zaman dulu. Nah, jadi kita tuh belajar dari leluhur kita. Belajar dari pendahulu kita. Belajar dari mungkin teman, sahabat kita. Tapi pastikan temukan sang guru sejati di dalam diri. Kembali tentang cerita saya. Ketika saya di Belanda. Karena orang Belanda itu kehidupan modern dan pandangannya yang begitu logical. Kemudian saya berada di suatu tempat, karena acaranya 3 hari setelah sampai di sana. Jadi hari pertama dan kedua itu saya gunakan untuk kesempatan berkumpul dalam grup kecil untuk bermeditasi. Nah, tiba-tiba waktu bermeditasi di malam pertama, di sebuah rumah, sekitar hampir 20 menit dalam bermeditasi, bersama teman-teman yang mengundang saya, ada sekitar 10 orang waktu itu, di ruang tamu, pas di depan perapian. Di depan perapian karena waktu itu musim lumayan dingin, antara 5 sampai 10 derajat Celcius. Entah bagaimana di 20 menit kemudian meditasi, perapian itu ketutup. Gitu. Lubangnya itu nutup dengan sendirinya. Menurut teman saya, si Matthias, dia menyampaikan bahwa itu tidak mungkin menutup sendirinya. Karena itu harus menggunakan tenaga untuk menarik. Nah, kira-kira apa penyebabnya itu? Nah, waktu itu semua teman-teman yang lain, sekitar 10 orang itu, mereka saling pandang dan heran. Padahal kita sama-sama bermeditasi. Itu. Sampai akhirnya asap itu mengepul. Ketika asap mengepul, karena saya harus ke toilet, jadi saya membuka mata dan pergi ke toilet. Entah bagaimana perut juga saat itu ada gangguan. Itu ada persoalan yang sangat unik, aneh menurut saya. Tapi kembali lagi tidak ada yang kebetulan, tidak ada sesuatu yang tanpa alasan.
Dan akhirnya ketika saya kembali ke toilet, mereka masih tetap bermeditasi. Karena mereka tetap bermeditasi agar tidak terganggu, saya mencoba untuk membuka jendela-jendela. Tapi tidak ada satu jendela pun yang kebuka, karena model jendelanya itu berbeda dengan jendela yang ada di Bali ataupun di Indonesia. Sehingga saya gagal membukanya, dan kemudian saya mencoba membangunkan dari meditasinya si Matthijs. Matthijs, please open the window, because the fire and the smoke is around in the room. Akhirnya hanya Matthijs yang buka mata dan kemudian dia membuka jendelanya. Karena didengar oleh sahabat yang teman-teman yang lain, kami sedang seperti ada sesuatu dan mereka pun membuka mata dan berhenti bermeditasi. Dan akhirnya berdialog sekitar hampir 10 menit. Tapi setelah itu akhirnya lagi melanjutkan meditasi. Nah, karena perapiannya itu sudah dibuka, jadi asapnya akan lagi keluar dia. Keluar di cerobongnya, di cerobong asap itu. Meditasilah kami lagi. Kita sekitar 11 orang, 10 atau 11 orang. Baru 5 menit, tiba-tiba di ruangan kerjanya Matthijs, ada sesuatu jatuh dari lemari. Jatuhnya itu juga tidak masuk akal. Akhirnya kami rame-rame masuk ke ruang kerjanya si Matthijs. Dan dilihat ada satu kotak peralatan kerja, itu jatuh di lantai dan berserakan. Dan si Matthijs pun memandang saya, dan saya hanya tersenyum. It's something happen. I think we have to meditate to the energy and to synchronize, to alignment. Jadi untuk selaras dengan energi yang ada di sana. Sepertinya ada energi yang tidak suka dengan kedatangan saya waktu itu. Sebetulnya saya juga cukup tersinggung karena ada kejadian seperti itu. Nah, tapi yang namanya orang Belanda ketika mengundang guru spiritual kadang-kadang tidak minta izin pada spirit yang ada di situ. Beda kalau misalnya di Bali, setiap ada apa itu pasti tuan rumah melakukan sambutan dan istilahnya minta izin kepada leluhur, kepada bute kalu dan lain sebagainya yang ada di tempat itu. Nah, bute kalu yang ada di sanalah komplain antara tidak terima, cemburu dan atau merasa tidak dihargai. Akhirnya saya sampaikan kepada semua teman-teman, meditasinya kita akhiri. Kita diskusi-diskusi aja, akhirnya diskusi sampai jam 11 malam. Setelah itu mereka pulang semuanya, hanya saya di rumah itu. Di rumah kosong yang memang tidak ditempati karena rumah itu adalah ruangan kerjanya si Matthijs. Dia punya rumah terpisah tersendiri. Dan akhirnya saya sampaikan kepada teman-teman bahwa saya akan meditasi nanti sekitar jam 2 atau jam 3 dini hari di waktu setempat. Sepertinya ada sesuatu yang memang harus saya koneksikan di sini. Dan saya berusaha sekuat tenaga dengan segala keberanian dan ketenangan saya. Dan saya pun terbangun dengan sendirinya di sekitar jam 2-an. Dan saya pun bermeditasi di sana, di ruangan tamu, di tempat perapian tersebut. Dan saya meditasi sekitar setengah 3 sampai jam 4. 1 jam setengah bermeditasi. Nah, proses meditasi inilah terjadi hal yang sangat tidak mengenakkan. Kalau saya bilang itu halu, itu sudah tentu bukan halu. Bukan halu lagi, bukan lagi visualisasi, bukan lagi kerja pikiran. Itu sudah beyond the mind. Sudah melampaui tingkat pikiran dan berada di dimensi yang betul-betul membuat saya itu seperti tertantang di sana. Tapi tetap saya menggunakan segala ketegasan dan kerendahan hati saya. Dan saya juga tidak menyerah dan tidak mau dianggap tidak menghargai spirit yang ada di sana. Tiba-tiba di kejauhan dalam posisi saya bermeditasi, rumah itu hilang. Di dimensi meditasi itu rumah itu hilang, tidak ada dan saya hanya duduk di atas rumput dan bebatuan. Karena di sebelahnya ada sungai besar. Tempatnya indah, tenang, damai, dan bersih. Tapi tiba-tiba dalam posisi bermeditasi itu rumah itu hilang dan hamparan air dan juga rumah-rumah tua. Dan sekaligus ada daratan-daratan yang memang nampak begitu anggun. Di kejauhan tiba-tiba ada cahaya sebesar kepala saya. Warnanya putih, semakin mendekat dan ternyata itu besar sekali. Itu adalah harimau putih. Harimau putih memperkenalkan diri, yang awalnya galak sekali, tidak terima saya ada di sana. Ternyata ia hanya menyampaikan bahwa ialah yang berkuasa di tempat itu. Siapapun yang datang dari luar yang berhubungan dengan spiritual, berhubungan dengan energi, berhubungan dengan vibrasi,
Dia harus minta izin kepada orang-orang itu harus minta izin kepada dia gitu. Nah sementara saya nggak minta izin. Dan orang-orang yang mengundang saya juga tidak paham itu minta izin kepada siapa, itu urusannya kan orang belajar spiritual, belajar meditasi, belajar yoga, yang saya ajarkan kan manusianya. Nggak ada urusannya dengan tempat di situ. Nah itu ego saya berbicara seperti itu. Nah akhirnya terjadilah dialog yang cukup menakutkan waktu itu. Di sisi lain saya juga tidak mau kalah. Karena saya yang dibutuhkan, yang diundang ke sana itu saya, bukan saya membutuhkan tempat itu. Dan saya datang ke sana itu juga karena memang saya itu untuk berbagi di situ. Kalau disalahkan kan lucu gitu. Nah akhirnya tetap dengan kerendahan hati saya bahwa saya minta maaf waktu itu. Saya minta maaf kalau misalnya memang ada sesuatu yang keliru, yang tidak saya lakukan, yang mesti saya lakukan. Saya tidak melakukan sesuatu yang mesti saya lakukan. Tapi di sisi lain dengan hening, dengan ketenangan, menjelaskan kepada dia, karena dia meminta kalau saya itu sujud di sana. Meditasi saya memang ada sujud di akhir, tapi saya tidak sujud kepada roh-roh yang saya tidak kenal. Tapi karena menunjukkan dirinya harimau putih yang begitu besar, besarnya itu bisa satu desa. Besarnya itu bisa satu dusun atau satu desa, besar sekali. Tapi jaraknya mungkin hanya beberapa kilometer. Tidak mau mendekat. Ya, saya tetap meditasi dengan duduk menggunakan mudra saya, dan sekaligus saya mencoba untuk membangun benteng. Takutnya kan nggak tahu apa yang terjadi. Tapi yang namanya benteng yang maha kuasa, benteng Tuhan itu sendiri, tidak ada yang mengalahkan. Tapi akhirnya saya mencoba untuk tetap membangun benteng, dan kemudian tangan saya taruh seperti ini. Bagaimana seperti Sabdo Palon sedang bermeditasi. Saya menatap sekitar hampir antara 35 sampai 45 derajat. Karena dia besar sekali. Nah, waktu itu saya jelaskan bahwa saya yang diundang, justru saya di sini membantu panjak-panjak Anda, saya gituin. Justru saya membantu anak-anakmu, panjakmu, orang-orang yang ada di sini untuk belajar tentang kesejatian diri. Belajar tentang cahaya terang yang ada di dalam dirinya sama seperti Anda. Justru mestinya kalau ingin membangun kerjasama, Anda yang harus menyambut saya. Saya datang ke sini untuk berbagi dan kemudian sama-sama menjalankan tugas kita masing-masing. Nah, jadi saat ini, mumpung kita sudah berkomunikasi, berdiskusi, saya mohon izin sekarang. Saya mohon izin karena lagi beberapa hari acaranya akan dimulai. Dan tempatnya itu di gedung gereja tua itu umurnya udah ribuan tahun gereja itu. Karena tahunnya itu kalau tidak salah hampir ribuan itu tahun. Tua sekali gerejanya. Nah, cuman memang dilengkapi dengan beberapa peralatan penghangat agar di dalam gereja itu tetap hangat ketika di musim dingin. Nah, singkat cerita, diskusi semakin tenang, semakin hangat, dan kemudian sempat ia mengancam juga sebetulnya. Tapi saya tidak mundur dari ancaman itu. Ketika ia mengatakan bahwa ia penguasa di tempat itu, jadi saya tidak mengganggu kekuasaannya dia, dan saya tidak mau mencari sesuatu di tempat itu. Bahkan saya tidak dibayar ketika saya datang ke sana, karena intinya adalah saya berbagi. Saya mengajarkan untuk kembali kepada kesejatian diri, untuk menuju kemanunggalan kepada Sangkan Paraningdumadi. Ketika misalnya dia marah-marah seperti itu, berarti marah dengan kepada Tuhan atas apa yang saya jalankan. Nah, di sanalah akhirnya dia menurunkan vibrasinya dan kemudian mengizinkan untuk melakukan retreat di Holland. Dan jam 4, 1,5 jam saya bermeditasi, melakukan dialog seperti itu. Dan besoknya saya ceritakan kepada teman-teman semuanya. Ya, seperti di awal video bahwa saya sampaikan, ketika saya menyampaikannya seperti itu ceritanya, mereka percaya ataupun tidak, itu kan kembali pada kapasitas dan jangkauan seberapa jauh level pencapaian spiritual dan meditasi kita. Karena itu sesuatu yang sangat privat. Jadi saya sampaikan di sini, mungkin para master, para meditator, dan juga para pencari pernah mengalami hal-hal yang memang di luar dugaan kita. Karena kita manusia adalah
makhluk spiritual, ada dimensi lain yang memang kita tidak perlu, yang tidak boleh kita abaikan. Nah, jadi kalau kita sudah belajar meditasi, belajar spiritual, keterhubungan dengan Sangkan Paraning Dumadi, keterhubungan dengan Yang Maha Kuasa, otomatis kita harus berdiri dengan sikap penuh percaya diri, membangun kemandirian, membangun kekuatan diri, agar tidak mudah kita itu dihantam oleh permasalahan ataupun orang yang memiliki kepentingan. Nah, kembali lagi soal roh yang tadi itu, roh pun punya kepentingan, penguasa pun punya kepentingan. Kepentingan untuk menguasai dan melindungi kekuasaannya. Nah, jadi ketika misalnya kita hadir di situ ya, karena tidak memiliki kepentingan apa-apa, tidak memiliki keinginan untuk menguasai apapun, ya tetap kemurnian itu harus dipegang, dan Dharma tidak akan pernah kalah. Kekuatan cinta, kekuatan yang widi, kekuatan yang maha kuasa itu tidak akan pernah dikalahkan oleh kejahatan apapun. Apalagi kalau misalnya waktu itu dia sampai menyerang, wah dia bisa dipecat dari tugasnya itu. Karena sudah tahu gambaran di balik sosoknya yang serem itu. Harimau putih, tahu kan bagaimana cahayanya kalau misalnya harimau putih itu bercahaya. Besarnya sebesar satu desa. Dia menguasai satu kota di situ. Tapi dia besarnya satu desa. Seperti itu perkasaannya, bagaimana ia menunjukkan dirinya untuk menunjukkan dirinya bahwa saya berkuasa di sini. Dalam hati saya, ya so what? Tapi tetap dengan penuh rasa sopan menyampaikan bahwa tidak pernah untuk bermaksud itu. Dan ada beberapa pengalaman-pengalaman yang memang unik, dan itulah hambatan-hambatan dan tantangan ketika kita tuh menjadi manusia yang memang dianggap memiliki kekuatan. Padahal kekuatan yang maha dahsyat itu yang maha kuasa. Tuhan itu sendiri, Sang Yang Widi Wasi. Tapi ada kekuatan yang tidak pernah bisa kita kalahkan, yaitu ada di dalam diri kita sendiri. Nah, itu kadang bisa menjadi musuh, kadang bisa menjadi sahabat kita. Makanya disebut dengan Sadripu, Sapta Timira, Sad Atatai. Nah, sifat-sifat ini sering sekali mencengkram kita. Kalau ini mampu kita kalahkan, maka kita akan menjadi pemenang bagi diri kita sendiri. Karena itulah musuh yang sesungguhnya. Inilah yang mencengkram kita, sehingga kita susah untuk maju, susah untuk menghadapi segala tantangan, segala hambatan, segala rintangan dalam proses perjalanan hidup kita. Kalau misalnya saya masih belum mampu mengendalikan diri saya, mungkin saya akan ketakutan menghadapi sosok yang begitu seram, agung, penuh cahaya, tapi penuh cinta sebetulnya. Karena proteksi kekuasaannya itu betul-betul kuat dia. Tidak segan-segan membantai kalau misalnya sampai melawan gitu. Mungkin kalau saya tidak punya percaya diri dan keyakinan yang kuat waktu itu, mungkin saya juga dibantai di situ. Tapi yang namanya kekuatan yang maha kuasa, atas izinnya ya saya dilindungi. Nah, singkat cerita, akhirnya acara berjalan dengan lancar. Sekalipun teman saya, Matais, dan beberapa master sempat di sana agak takut terjadi sesuatu, gitu. Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena semenjak saya ada di sana itu banyak sekali hal-hal magis terjadi. Jadi sampai teman-teman di situ heran gitu. Karena mereka memanggil saya itu guru atau master. What are you doing, master? Why is the situation is really changed? Dia merasakan begitu mencekam katanya. Saya bilang, ya udah kita meditasi dulu. Kita berserah aja karena spirit di sini mestinya akan membantu kita semua. Dan ternyata benar, acara berjalan lancar. Acara berjalan dengan indah di saat itu. Akhirnya tidak ada gangguan. Nah, sering sekali memang pesan moralnya adalah ketika kita mengundang seseorang, siapapun, mungkin dari luar, perlu kita melakukan meditasi atau minta izin di tempat tersebut. Bahkan di tempat kita tinggal gitu. Karena kita tinggal tidak sendirian. Kita tinggal di tempat ini, kita tidak sendirian. Gitu. Ada dimensi lain yang merasa punya hak juga atas hidup. Itulah sebabnya memerlukan yang namanya komunikasi dan menetralisir. Dan begitu juga selanjutnya. Ketika kita menghadirkan seseorang, ya kita juga harus mengundang orang tersebut dengan rasa hormat, rendah hati, jujur, dan ramah. Dan mengkoneksikan ke spirit yang ada di sana. Sehingga tidak ada benturan energi. Itu. Ya kalau misalnya yang diundang energinya itu cukup bagus, netral, penuh ulas asih, kasih sayang, ya tidak apa-apa. Kalau misalnya masih proses pembelajaran, bisa kolaps di tempat itu. Nanti malah pocol, malah rugi, malah nggak ini ketika memanggil ataupun mengundang seseorang. Gitu.
Pesan moral yang lain adalah apabila Anda sebagai master, sebagai guru, sebagai healer, ataupun sebagai pendeta yang mungkin akan diundang ke suatu tempat, tetap jaga yang namanya kerendahan hati dan siapkanlah persiapan-persiapan secara batin, secara naluriah, secara intuisi, dan juga secara spiritual, agar selalu terkonek dengan Yang Maha Kuasa. Dan jadilah diri sendiri yang penuh ulas asih dan rendah hati. Itu penting sekali. Itu dari saya, sehingga pengalaman tentang meditasi ini menjadi referensi dan juga memotivasi kawan-kawan, sahabat semua, agar selalu eling, agar selalu waspada untuk melangkah dan mulat sarira. Bagi sahabat yang baru mendengar dan menemukan channel YouTube ini, kalau belum subscribe silakan di-subscribe, karena ini akan terus berbagi tentang kehidupan spiritual dan menuju Moksartam Jagaditaya Caiti Dharma. Menjadi hidup bahagia, sejahtera, terbebaskan dari penderitaan di jalan Dharma. Itu silakan di-like dan beri komentarnya kalau memang ada pertanyaan, dan jangan lupa di-share agar lebih banyak lagi orang mendapatkan motivasi dan pemahaman tentang meditasi, bagaimana dahsyatnya meditasi. Matur suksma, yening wenten keiwangan, wenten ada kesalahan yang kurang berkenan, saya mohon maaf, tidak pernah bermaksud untuk menyinggung. Tiang mohon pamit. Om Santi, Santi, Santi Om. Om Loka Samasta Sukino Bhavantu.